Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Seperti biasa di video kali ini kita akan update lagi untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, kita sekarang ada di tanggal 17 Juni, hari Sabtu ya teman-teman. Jadi udah masuk weekend lagi, market akan cenderung mengalami penurunan volume biasanya di hari Sabtu dan juga Minggu ya. Kita akan lihat kemarin itu ada beberapa news yang cukup penting. Salah satunya adalah data CPI Uni Eropa. Datanya kemarin menunjukkan bahwa inflasi mengalami penurunan, teman-teman. Dari 7% turun ke 6,1%. Begitu pula dengan core inflation-nya itu turun dari 5,6% turun ke 5,3%. Which is ini sebenarnya bagus untuk market secara global. Kenapa? Karena inflasi yang turun itu menandakan bahwa ya harga-harga barang pokok itu cenderung mengalami penurunan sehingga diharapkan semakin turunnya harga barang-barang ini nanti kemudian akan meningkatkan jumlah daya beli kembali sehingga ekonomi bisa pulih dengan lebih cepat lagi, teman-teman. Cuman ada statement hawkish ya dari konferensi dari Jerome Powell waktu hari Kamis kemarin itu perihal kemungkinan The Fed masih bakalan naikin suku bunga. Ini adalah statement yang sangat hawkish dan Jerome Powell bilang lupakan soal cut rate. Ekspektasi market pada FOMC berikutnya di tanggal 27 Juli adalah 50 berapa 74% konsensus yakin bahwa The Fed masih bakalan naikin suku bunga sampai 5,5%. Ini suku bunga yang sangat-sangat tinggi, teman-teman. Apalagi setelah melihat data kemarin turun semua ya, inflasi turun, tapi Jerome Powell dengan statement hawkishnya itu bikin market semuanya gemetaran, teman-teman. Jadi ya market crash kemarin waktu pernyataan hawkish dari Jerome Powell ini. Nah, sekarang ada beberapa news yang cukup penting yang akan aku sampaikan, teman-teman. Yang pertama itu ada Tether. Tether yang dipeg ya dari sebagai sebuah stablecoin USDT-nya mereka itu kan dikonferensikan 1:1 sama US dollar. Nah, ini bikin publik bingung. Kenapa? Karena kemarin mereka katanya cetak uang. Mereka bikin Tether baru sehingga jumlahnya meningkat, teman-teman, dan sempat harga Tether waktu jumlah supply-nya meningkat itu drop signifikan, drop kemudian dia sekarang udah berangsur-angsur pulih kembali. Jadi itu sih ada sebuah penurunan yang terjadi karena memang supply and demand-nya cenderung berubah-ubah ya. Jadi ya semoga nanti beberapa koin yang memang dikeluarkan akhirnya itu bisa bisa ada yang di burn juga sehingga supply-nya bisa cenderung normal sebagaimana mestinya, teman-teman. So far sih masih cukup aman ya. Ini manipulasi, banyak orang yang udah mengerti karena memang kejadian ini bukan kejadian yang sangat baru. Tapi dalam dalam tweet dari Sentimen itu mengatakan bahwa ada aset yang diperoleh, ini terjadi serangan pada jaringan. Ada serangan katanya untuk jaringan dari Tether. Tapi so far sekarang udah kembali normal kembali. Ya, jadi nggak ada perlu dikhawatirkan sih untuk sekarang. Ada beberapa berita penting teman-teman. Sebelumnya aku mau sedikit iklan ya. Jadi kita ada kerjasama sama Bittime. Ini adalah platform perdagangan kripto di Indonesia teman-teman, yang mana sudah terregulasi dan juga diawasi oleh Bapepti. Jadi di Indonesia sendiri sudah legal dan mereka lagi ngadain campaign. Campaignnya ini adalah cara mengikutinya adalah teman-teman tinggal daftar aja untuk eh, Bittime-nya. Kalau teman-teman mencari link pendaftarannya bisa temukan di kolom deskripsi ya. Jadi daftar aja, kemudian teman-teman tinggal masuk ke halaman mystery box, lakukan trading minimal 1 juta rupiah teman-teman. Dengan pair coin SUI dan juga PP ya. Bebas keduanya. Itu akan berkesempatan untuk mendapatkan trading box teman-teman. Mystery trading box. Dimana di dalamnya ini ada hadiah berupa uang ya teman-teman yang akan langsung masuk ke rekening kalian. Jadi untuk more info teman-teman boleh juga untuk subscribe channel kita ya di Telegram teman-teman bagi yang punya Telegram, karena di sini kita selalu update untuk news-news terbaru. Seperti kemarin itu ada berita soal BlackRock yang mengajukan aplikasi untuk Bitcoin ETF, kemudian update teknikal dari Bitcoin juga. Lalu ada rumor yang mengatakan bahwa SEC memiliki rekaman soal perbincangan di internal Binance ya. Kemudian juga ada Hong Kong yang akhirnya memaksa beberapa perusahaan perbankan untuk menerima perdagangan kripto. Ada XRP juga yang akhirnya mengalami ya bisa dibilang penurunan akhirnya teman-teman. Terus juga ada usulan dari Hard Fork Solana yang akhirnya ditolak oleh developer.
Binance yang keluar dari Belanda karena ada sesuatu masalah. Kemudian dilanjutkan sama berita soal Kolombia yang akhirnya menerima bermitra sama Ripple. Terus Binance keluar dari Prancis atau dinyatakan ilegal ya di Prancis, sehingga dia sekarang regulator sedang melakukan inspeksi mendadak terhadap Binance. Kemudian data-data penting juga kita sudah upload di komunitas ini. Jadi buat teman-teman yang mau join bisa temukan juga linknya di kolom deskripsi. Itu teman-teman dari berita yang kita sudah bahas tadi ya. Binance benar-benar dia akhirnya dinyatakan sebagai tempat pencucian uang di Prancis, sehingga sekarang pihak dari Prancis, regulator dari Prancis melakukan investigasi. Ini sebenarnya sih rembet dari kasus karena kemarin mereka dinyatakan sebagai securities oleh SEC ya, SEC di Amerika Serikat, dan sekarang ini merembet ke negara-negara lain yang juga katanya melihat bahwa ini Binance bisa bermasalah. Mungkin sih ini ada faktor politik juga ya, karena kan ini negara-negara sekutu semua nih yang ngeban Binance, ini negara-negara sekutu semua, dan tentunya ini berdampak sama yang namanya harga saham dari Binance, kemudian juga perdagangan di dalamnya. Banyak orang yang panik ya teman-teman, ada outflow yang terjadi pada exchange Binance. Kemudian Tether ya, akhirnya Binance keluar dari Belanda karena gagal mendapatkan license, karena gagal mendapatkan apa namanya, eh, regulasi mereka di digagalkan oleh pemerintah karena ya ada beberapa aplikasi yang mereka ajukan itu tidak sesuai dengan prosedur yang ada di Belanda. Jadi akhirnya dia keluar dan menolak semua bentuk KYC atau pendaftaran dari orang-orang Belanda. Terus ya BlackRock memberikan aplikasi soal Bitcoin ETF, mengajukan aplikasi kepada SEC untuk ETF Bitcoin mereka. Jadi ini sebuah apa ya, sesuatu yang sangat-sangat gede teman-teman. Ya, jadi ini gede, 9 triliun aset manager BlackRock yang akhirnya mengajukan file untuk spot Bitcoin ETF. Jadi ini akan semacam reksadana gitu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Grayscale salah satu perusahaan yang juga memberikan yang pernah mengajukan yang namanya reksadana berupa ETF Bitcoin itu juga tahun lalu, 2 tahun lalu itu juga pernah melakukan hal yang sama. Sekarang BlackRock mengikutinya. Ya BlackRock ini bukan main-main sih teman-teman. Ya itu. Lalu ini, oh sorry ini salah. Nah ini ada berita dari Acelmi, Acelmi yang join sama ChatGPT. Buat teman-teman yang belum tahu, ini kode tokennya adalah ACH kalau nggak salah ya, Acelmi Pay. Dia sekarang bekerja sama sama ChatGPT untuk meningkatkan kembali layanan eh, transaksi yang mereka lakukan. Jadi Acelmi Pay ini kan adalah sebuah layanan transaksi lintas benua. Dia juga bisa terkoneksi sama kartu kredit juga. Jadi bisa dibilang ini memang solusi perdagangan ataupun solusi transaksi yang bisa digunakan di berbagai macam negara, teman-teman. Sekarang mereka kerjasama sama software ChatGPT, which is ini sebenarnya bisa menjadi kekuatan fundamental juga buat project dari Acelmi Pay. Jadi ini good news. Mungkin harga ACH naik ya. Terus ini ada berita dari official European Union. Ini soal apa nih? Mereka akan segera mempush yang namanya pembentukan dari MiCA, teman-teman. Itu adalah sebuah lembaga gitu yang mengawasi perdagangan kripto aset ke depannya ya. Kemudian ada berita PHK. Ini Binance US layoff staff karena memang mungkin mereka akan tutup di Amerika Serikat perihal masalah regulasi ataupun ketidakpastian juga ya. Mereka akhirnya melayoff beberapa karyawan mereka karena eh, ya antara itu sih, antara mereka akan keluar dari US dan juga ada karyawan-karyawan mereka yang juga nggak betah karena ketidakpastian ini. Jadi mendingan daripada mereka tiba-tiba di PHK atau dipecat gitu, yang mendingan mereka mengundurkan diri. Jadi layoff-nya naik teman-teman. Kasus SEC ini benar-benar merembet kemana-mana ya teman-teman. Oke, kita akan lihat dari pergerakan chart seperti apa. Kalau kita lihat sih dari pergerakan kemarin, indeks dolar akhirnya drop, tidak kuat menahan tekanan ketika dia berada di level 103 kemarin ya. Sekarang indeks dolar udah turun, drop sampai 102,2, which is ini sebenarnya adalah sinyal positif buat market. Kemarin market yang merespon cukup positif itu hanya Bitcoin. Sementara gold kemarin melemah atau koreksi,
terus S&P 500 juga sedikit koreksi, Bitcoin mengalami sedikit kenaikan. Nah ini teman-teman, ini yang kita tunggu-tunggu nih. Jadi Bitcoin udah mulai menunjukkan tanda-tanda positif. Sebenarnya sih di perdagangan kemarin kita nggak dapat closing daily yang positif atau yang cukup meyakinkan bagi saya. Ya closingnya itu justru di bawah dari 26.000 ya, dengan posisi yang sebenarnya ambigu lah. Tapi volume perdagangannya kemarin memang saya akui tinggi. Dan smart money juga nggak terlalu banyak, nggak terlalu ada muncul ya. Ini berarti ada kemungkinan, menurut saya ada kemungkinan nih pergerakan Bitcoin kenaikannya hanya sementara waktu saja. Ini masih belum memberikan apa namanya sebuah indikasi yang gimana-gimana. Mungkin positif jangka pendek iya, tapi untuk kedepannya saya rasa masih kita harus lebih waspada aja sih teman-teman. Ini saya sedikit adjust, sedikit ubah dikit ya. Kemarin kita anggap ini sebagai sebuah falling wedge, tapi melihat kondisi yang seperti sekarang, kayaknya perlu sedikit dirubah nih jadi sebuah descending channel atau channel penurunan. Sama teman-teman, channel penurunannya biasanya akan mengindikasikan sebuah tren kenaikan. Descending channel, semoga nggak salah. Jadi biasanya ini adalah pola reversal juga ya, pola pembalikan arah. Kita expect banget pergerakan dari Bitcoin akan kembali rally atau Bitcoin membuat yang namanya breakout untuk kedepannya. Tapi untuk sekarang saya sendiri masih pengen melihat nih beberapa sentimen-sentimen yang kayaknya agak-agak gimana gitu untuk market, terutama soal kasus dari Binance. Kasus dari Binance ini nggak bakalan selesai cepat teman-teman. Kalau kita berkaca sama kasus SEC itu sampai 3 tahunan loh. Sidang, balik sidang, ditunda sidangnya, balik lagi, revisi lagi. Jadi sampai 3 tahunan nggak selesai-selesai. Dan menurut saya kasus dari Binance ini juga sama. Kecuali kalau ada good news seperti Gary Gensler yang dipecat, akhirnya dipecat karena kan kemarin udah mengajukan RUU tuh untuk membatasi kekuatan daripada Gary Gensler sebagai ketuanya. Jadi dibatasi dan pengennya sih dibuat konsensus mirip seperti yang terjadi pada The Fed. Jadi ketuanya jangan dikasih hak totalitas hak ya, tapi diatur berdasarkan beberapa konsensus. Jadi itu teman-teman yang sekarang sedang dibangun untuk SEC ini gimana. Tapi itu sih yang kita tunggu ya daripada kita berspekulasi. Kalau kita lihat secara teknikal, pergerakan Bitcoin bagi saya sekarang lagi sudah menyelesaikan wave C-nya. Kalau kita mau berkaca dengan tren positif, maka arah berikutnya Bitcoin akan bisa ke wave 3. Ekspektasinya sih wave 3 ini ada di kisaran 36 ribuan. Tapi nggak tahu apakah bisa ke sana. Tapi yang paling penting buat sekarang adalah kita lihat dulu secara jangka pendeknya gimana. Jadi ini adalah roadmap-nya. Jangka pendek ekspektasinya bisa ke Web3. Tapi tentunya perjalanan ke sana nggak akan mulus. Karena kan ada beberapa data yang kita harus temukan lagi. Mungkin volatilitas juga bisa terjadi pada Bitcoin. Teman-teman, dari MACD posisinya cukup positif. Ini udah mulai muncul sinyal-sinyal apa namanya golden cross ya terhadap MACD-nya. Kita harapkan bisa terjadi crossing sehingga sinyal bullish itu muncul buat market. Coba kita sedikit ganti dia indikatornya dengan indikator RSI. Dari posisi RSI sebenarnya pergerakan Bitcoin ini masih belum menyentuh level jenuh belinya atau jenuh jualnya ya teman-teman. Belum ada level jenuh belum menyentuh level jenuh jualnya sehingga indikasi buat market sebenarnya masih bisa terkoreksi itu masih sangat-sangat tinggi. Jadi kalau dari saya sih itu kita harus waspada sama penurunan yang terjadi ekstrim ya terhadap Bitcoin. Kita nggak tahu news kedepannya apa, tapi itu possible buat terjadi untuk Bitcoin sementara ini. Ya itu sih kayaknya lebih hati-hati aja buat teman-teman. Nah sementara itu kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin sebenarnya dia cukup menarik pergerakannya. Ini ada satu tweet yang aku ambil dari Garrett Van Legend. Ini adalah pola-pola yang muncul pada Bitcoin setiap periode tertentu. Ya, kita sekarang sudah berada di dalam sebuah bear market atau di apa ya lembah-lembah bear market yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Posisi Bitcoin di kisaran harga 25.000 ini adalah level-level yang cukup penting. Kenapa? Karena Bitcoin ini sekarang lagi berada di dalam sebuah support ya. Ini kita bilang ini sebagai sebuah support yang sangat penting di 25.000 dan so far selama 25.000 ini tidak ditembus, maka arah Bitcoin itu masih cenderung positif.
Banyak juga orang-orang yang masih cukup yakin bahwasanya Bitcoin ini membentuk pola yang namanya inverse head and shoulders, dan so far kan ini masih masih work ya, menurut saya masih work selama Bitcoinnya nggak tembus level 25.000. Makanya level 25.000 ini perlu dijaga untuk Bitcoin. Kalau ini memang benar-benar confirm, maka arah Bitcoin sebenarnya sekarang sudah menyelesaikan corrective wave-nya dan tinggal melanjutkan bull-nya. Tapi yang jadi masalah kan kita nggak tahu pasti nih, ada ketidakpastian yang terjadi pada market, terutama pada kasus Binance dan juga Coinbase. Kemudian juga ada masalah soal apa namanya, yang namanya the Fed ya, yang masih cukup hawkish kemarin. Jadi ini membuat market juga pengen naik tapi kok kayaknya susah gitu loh. Satu-satunya yang mendukung itu adalah pergerakan dari US dollar yang udah mulai drop. Saya harapkan sih ini bisa menjadi sentimen yang positif. US dollarnya drop, itu berarti akan ada orang-orang yang punya US dollar kemarin, yang pegang USD, itu pindahin dana mereka ke aset lain, entah itu ke saham kah, atau ke gold kah, atau ke Bitcoin kah. Nah, itu yang kita bisa lihat buat sekarang ini. Tapi kripto mungkin akan agak struggling karena melihat kasus yang ini cukup berlarut-larut. Jadi view saya gitu sih buat Bitcoin. Ekspektasinya tentunya adalah bullish, tapi teman-teman juga harus waspada sama yang namanya penurunan yang bisa terjadi. Untuk level supportnya masih di 25.000. Kalau di 25.000 jebol berarti ke arah 23.900 ya. Tapi kalau jangka pendek, misalkan Bitcoin akan dibawa naik, untuk sekarang targetnya bisa ke kisaran harga sini kurang lebih ya, di 27.400 teman-teman. Target terbaiknya itu adalah mentok di resistance yang terbentuk dari trendline. Oke, gitu aja buat pembahasan kali ini buat Bitcoin. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, feel free aja tulis langsung di kolom komentar, dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi teman-teman. Teman-teman bisa join di komunitas kami karena di sini kita banyak sekali update-update news terbaru. Gitu aja. Semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.